Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat agribisnis. Jadi pengertian dari penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat agribisnis itu merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian mereka dalam mengelola usaha taninya. Penyuluhan pertanian ini berperan sebagai sarana teknologi dan juga sebagai transfer pengetahuan. Sedangkan pemberdayaan masyarakat itu merupakan hasil dari penyuluhan dalam membuat masyarakat itu mampu dan dalam mengelola hasil agribisnisnya. Nah, contoh kasusnya bisa kita lihat di jurnal penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat yang memperkenalkan budidaya tanaman sayur dengan cara sistem hidroponik yang terjadi di Bengkulu pada tahun 2022. Di mana kegiatan penyuluhan hidroponik itu berhasil dalam memberdayakan masyarakat agar memiliki keterampilan bertanam modern dan memanfaatkan sebagai peluang usaha pertanian berkelanjutan. Rahmat sebelumnya merupakan musisi band lokal yang sering mengisi sejumlah acara musik. Namun karena pandemi COVID-19 lalu, aktivitas bermusiknya terhenti karena sejumlah pembatasan keramaian. Tak ingin terlarut, ia lantas memberanikan diri mencoba memulai usaha menanam sayuran dengan metode hidroponik, dengan memanfaatkan pekarangan rumah orang tuanya. Siapa sangka langkah kecilnya itu sangat berkembang pesat. Rahmat mengatakan metode hidroponik dipilih karena cocok dengan segala kondisi. Selain itu, sayuran yang dihasilkan pun jadi lebih segar karena tak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Rahmat mengakui usaha di bidang pertaniannya ini tak serta-merta berjalan mulus. Berbagai kendala kerap dijumpai. Namun hal itu dilaluinya dengan sabar hingga kini menuai hasilnya. Yang pertama karena memang tertarik ke dunia tanaman seperti ini, nanam sayur. Kenapa milihnya hidroponik? Karena kalau aku pribadi, kalau nggak ketemu hidroponik nggak bisa nanam juga, Bang. Soalnya udah pernah nyoba juga dulu masa-masa SMA nanam di tanah itu terlalu kompleks kita kalau biarnya di tanah. Jadi nggak bisa aku nanam di tanah. Jadi lebih ketemulah metode yang hidroponik ini, semua nutrisi bisa direkayasa. Jadi enak aja tuh untuk nanamnya, lebih gampang. Pada perkebunan hidroponik ini terdapat dua jenis sayuran, yakni selada dan pakcoy yang dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Kedepan Rahmat ingin mengembangkan usaha miliknya ini dan menjadi pengepul hasil sayur hidroponik, sehingga makin banyak petani yang menggunakan metode seperti ini. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Hussein, NIM 2510271004 dari Prodi Penyuluhan Pertanian. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu sejarah penyuluhan pertanian. Sejarah penyuluhan pertanian di Indonesia terbagi atas 3 generasi, yaitu 1. Periode zaman kolonial, 2. Periode 1945 sampai 1960. Yang ketiga yaitu periode 1960 sampai sekarang. Zaman kolonial, tahun 1596 Belanda mendarat di Indonesia sebagai pedagang, mendirikan kantor dagang tahun 1602 yaitu VOC. Hanya membeli dari tengkulak. Tidak melakukan kegiatan produksi, juga tidak melakukan kegiatan penyuluhan. Tahun 1804, Belanda dikuasai Prancis. Otomatis Indonesia juga dikuasai. Di mana Daendels sebagai penguasa di Indonesia berusaha memperbaiki nasib bangsa Indonesia. Dengan cara pemerintah lewat pamong raja berupa peningkatan produksi pangan, membuka jalan-jalan baru dan cara rodi yang di sekitarnya dijadikan tanah pertanian. Yang kedua yaitu periode 1945 sampai 1960. Sumarjo, seorang tokoh pertanian, tahun 1947 mengemukakan gagasan untuk mengintensifikasikan penyuluhan pertanian dengan melalui BPMP.
BPMP yaitu Balai Pendidikan Masyarakat Desa yang diadakan di tiap-tiap kecamatan di seluruh Indonesia. Di dalam BPMD ini diadakan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu kursus-kursus. Yang kedua, pertemuan atau musyawarah untuk menambah pengetahuan dan keterampilan rakyat. Yang ketiga yaitu tempat membeli obat-obat, produksi dan alat pertanian. Sistem BPMD adalah metode tetesan minyak karena kurang biaya sistem ini tidak dapat memenuhi apa yang diharapkan. Sementara konsumsi beras terus meningkat sehingga pemerintah mengimpor beras. Akibat 1957, pemerintah mengadakan musyawarah nasional pembangunan dan menghasilkan keputusan. Tugas peningkatan produksi beras diserahkan kepada suatu badan hukum, BPMT, Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah. Yang ketiga yaitu periode 1960 sampai sekarang. Tahun 1961 sampai 1962 mengadakan percobaan dengan mengajak petani melaksanakan intensifikasi secara massal dilakukan secara usaha tani, yaitu seperti pemupukan, pemakaian bibit unggul, pemberantasan hama dan penyakit, memberikan pengairan, perbaikan cara bercocok tanam. Hasil produksi meningkat kurang lebih 2 kali lipat. Melihat keberhasilan ini, pemerintah mencoba mengadakan sistem baru yang diberi nama demonstrasi massal. Pada tahun 1984, Indonesia bisa berwasemda beras. Faktor yang mempengaruhi antara lain yaitu yang pertama bibit yang tahan wereng. Yang kedua yaitu penggunaan pupuk yang meningkat. Yang ketiga yaitu pengairan makin baik. Yang terakhir keberhasilan bertani secara berkelompok yang didukung dengan sistem penyuluhan. Pada tahun 1983 sampai 1993, selama periode ini beberapa hal yang menonjol. Yang pertama yaitu pengembangan Insus menjadi Supra Insus menggunakan 10 jurus teknologi, antara lain menggunakan pupuk pelengkap cair, zat pengatur tumbuh, dan pemupukan yang berimbang. Yang kedua yaitu administrasi penyuluhan diangkat ke kabupaten, dialihkan dari Dinas Pertanian ke Sekretaris Pelaksanaan Harian Bimas. Pada tahun 1993 sampai tahun 2001 terjadi perubahan administrasi penyuluhan. Dipindahkan lagi dari SPHB ke dinas subsektoral. Tetapi luas wilayah kerja penyuluhan semakin luas. Efektivitas laku menjadi berkurang. Dan mutu PPL tidak dapat mengimbangi kemajuan iptek. Tahun 1995, administrasi penyuluhan pertanian di kabupaten disatukan ke dalam BIPP, Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian. Tahun 2001 sampai sekarang, seiring bergemulirnya informasi yang diikuti kebijakan otonomi daerah, yang membawa konsekuensi terjadinya perubahan organisasi pemerintahan kabupaten. BIPP menjadi 3 bentuk, yaitu tetap tidak jelas dan dilebur dalam kelompok jabatan fungsional di dalam Dinas Pertanian. Prinsip-prinsip penyuluhan pertanian. Penyuluhan memiliki 3 prinsip, yaitu pertama adalah mengerjakan, yaitu melakukan sebanyak mungkin kegiatan untuk warga. Yang kedua adalah akibat. Setiap kegiatan penyuluhan harus memiliki akibat atau pengaruh yang bermanfaat. Selanjutnya adalah asosiasi, artinya kegiatan penyuluhan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Prinsip penyuluhan menurut Sujanto 2001. Yang pertama adalah kesukarelaan. Warga harus sukarela disuluh oleh para penyuluh.
atau sebagai contoh dalam penerapan inovasi atau teknologi baru, masyarakat harus rela menerimanya. Kedua adalah otonom, yaitu mampu untuk mandiri, kemampuan masyarakat untuk mandiri. Yang ketiga adalah kesuaraan, yaitu kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat adalah partisipasi. Masyarakat harus berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan. Contoh sebagai apa? Contoh masyarakat membutuhkan penyuluhan di bagian pupuk, maka penyuluh menjelaskan bagian pupuk. Kedua adalah egaliter, yaitu mampu menempatkan kedudukan yang setara. Yang keenam adalah demokrasi, itu itu pengambilan keputusan yang dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga adalah keterbukaan, yaitu dilandasi dengan kejujuran, tanggung jawab, dan dapat dipercaya. Yang kedelapan adalah kebersamaan, saling berbagi rasa, membantu dan mengembangkan sinergisme. Akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun. Yang ke-10 adalah desentralis, yaitu memberi otonom daerah itu atau daerah otonom kekuasaan untuk mengoptimalkan sumber daya di bidang pertanian. Undang-undang prinsip penyuluhan pertanian sebagai tindakan lanjut pencanangan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan pada tanggal 1 November 2005. Pada tanggal 15 November 2006, pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, yang mencakup yang pertama adalah kebijakan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua adalah kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang ketiga adalah ketenagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang keempat adalah penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang kelima adalah pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dan yang keenam adalah penguasaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Burkon dengan NIM 2510273005. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan falsafah penyuluhan pertanian. Nah, di Amerika Serikat telah lama dikembangkan falsafah 3T, yaitu teach, pendidikan, truth artinya kebenaran, dan terus kepercayaan. Nah, artinya penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini. Menurut Casley dan Herne pada tahun 1955 yang menyatakan bahwa falsafah penyuluhan harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Di Indonesia, dikenal adanya filsafah pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang berbunyi yaitu Ing Ngarso Sung Tolodo, yang artinya mampu memberikan contoh atau teladan bagi masyarakat sasarannya. Yang kedua, Ing Matio Mangun Karso, yaitu mampu menumbuhkan inisiatif dan mendorong kreativitas serta semangat dan motivasi untuk selalu belajar dan mencoba. Yang terakhir yaitu Tut Wuri Handayani, yaitu mampu menghargai dan mengikuti keinginan-keinginan serta upaya yang dilakukan masyarakat petaninya, sepanjang tidak menyimpang atau meninggalkan acuan yang ada demi tercapainya tujuan perbaikan kesejahteraan hidupnya. Nah, menurut Margono Slamet pada tahun 2000 menekankan perlunya falsafah penyuluhan yang harus berakar pada falsafah negara Pancasila, terutama yang berkaitan dengan sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, jika petani sebagai sasaran utama penyuluhan pertanian diminta untuk bekerja lebih keras guna untuk meningkatkan produktivitasnya, seluruh bangsa Indonesia juga harus mau mengangkat harkat kaum taninya demi kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan pada kepercayaan kepada Yang Maha Esa.
menghargai prinsip demokrasi, serta demi tercapainya persatuan bangsa Indonesia. Berikut adalah contoh kasus falsafah penyuluhan pertanian. Petani padi di Jawa Tengah beralih ke pertanian organik. Kasusnya, sekelompok petani di Kabupaten Sukoharjo awalnya menggunakan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan. Produksi memang tinggi, tapi akibatnya biaya juga meningkat dan tanah menjadi keras. Nah, penyuluhan pertanian kemudian datang bukan untuk menyuruh, tetapi mengajak petani berdiskusi mengenai dampaknya jangka panjang dan memperkenalkan konsep pertanian organik. Penyuluh mengadakan demonstrasi plot atau demo plot di lahan salah satu petani sebagai contoh. Nah, untuk hasilnya, setelah beberapa musim, petani mulai mendapat perbedaan yang nyata. Yang awalnya biayanya yang naik menjadi turun, tanah menjadi gembur, dan hasil tetap stabil. Kini mereka membentuk kelompok tani organik mandiri dan memasarkan produknya sendiri. Nah, falsafah yang tercerminkan pada contoh kasus tadi yaitu kemitraan. Penyuluh dan petani saling belajar, bukan hubungan guru dan murid. Berikutnya, partisipasi. Keputusan diambil secara bersamaan dan bersama setelah uji coba. Kemandirian, petani akhirnya mampu menerapkan dan mengembangkan sendiri inovasinya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya yaitu falsafah penyuluhan pertanian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu Undang-Undang Prinsip Penyuluhan Pertanian. Undang-Undang Prinsip Rehabilitasi Penyuluhan Pertanian berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang mengatur sistem pendidikan non-formal ini merupakan tindak lanjut dari pencanangan rehabilitasi tahun 2005. Secara substansial, undang-undang ini berfokus pada 6 aspek, yaitu yang pertama yaitu menetapkan kebijakan penyuluhan yang mengarahkan strategi dan sasaran agar sesuai dengan pembangunan nasional. Yang kedua yaitu menguatkan kelembagaan penyuluhan dengan membentuk struktur organisasi yang jelas dari pusat hingga daerah. Yang ketiga yaitu mengatur ketenagaan penyuluhan melalui penetapan kualifikasi, kompetensi, serta hak dan kewajiban penyuluh. Yang keempat yaitu menjelaskan penyelenggaraan penyuluhan, yaitu proses, metode, dan materi untuk memastikan transfer informasi dan teknologi tepat sasaran kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kelima yaitu menjamin pembiayaan penyuluhan yang memadai melalui sumber dana dan alokasi anggaran yang jelas. Yang keenam yaitu menetapkan pengawasan penyuluhan sebagai mekanisme evaluasi untuk menjaga efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas seluruh program yang dilaksanakan. Inti dari undang-undang ini adalah menciptakan sistem penyuluhan yang terintegrasi dan profesional demi akselerasi pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Contoh kasus di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo merupakan studi empiris yang menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 secara efektif mendorong pemberdayaan masyarakat agribisnis melalui penguatan kelembagaan. Kelompok tani yang awalnya hanya berfungsi sebagai perkumpulan sosial dan kesulitan mengakses sumber daya berhasil didampingi oleh penyuluh pertanian lapangan atau PPL. PPL yang keberadaan dan fungsinya dijamin oleh undang-undang tersebut tidak hanya fokus pada teknik budidaya tetapi juga menjalankan fungsi fasilitasi dan advokasi untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan kewirausahaan petani. Intervensi ini memungkinkan petani untuk bertransformasi menjadi kelembagaan ekonomi petani yang mandiri, di mana mereka dapat secara kolektif mengakses permodalan, membeli input pertanian, dan menjual hasil panen dengan posisi tawar yang lebih kuat. Dengan demikian, kasus ini membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 berperan krusial dalam menyediakan kerangka sistematis bagi penyuluhan untuk mengintegrasikan aspek teknis dan bisnis, sehingga tercapai tujuan utama rehabilitasi yaitu mewujudkan petani sebagai pelaku usaha agribisnis yang berdaya saing dan sejahtera.